Kita masuk ke contoh 6.10 ya. Kita menginverskan persamaan dalam YZ sama dengan Z per Z kuadrat plus A kuadrat. Ya, dari teknik yang sebelumnya sudah kita kenalkan, ya, breakdown persamaan dalam aljabar ya. Dalam kondisi seperti ini, kita mencoba memecahkan dengan teknik yang agak berbeda ya. Kalau di Laplace transform dalam tabelnya sudah ada contoh soal seperti ini sebenarnya. Tapi di sini kita menggunakan cara yang lain. Coba kita lihat di sisi sebelah kanan di sini ya. Z-nya kita pindahkan ke sini dulu ya. Jadi seperti yang ada di bawah ini. Oke. Jadi seper Z kuadrat plus A kuadrat seperti di sini. Nah, kita pecahkan ya. Nah, teknik di sini Z kuadrat plus A kuadrat kita pecah seolah-olah ini adalah antara perkalian kompleks number dan kompleks conjugate-nya ya. Kalau kita pecah seperti ini, maka Anda akan mendapatkan pemecahan seperti ini ya. Kita satukan kembali di ini jumlahan yang di atas ini harus sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini C plus D-nya adalah sama dengan 0. Jadi kita tahu bahwa C itu sama dengan minus D ya. Dan di sini ya seperti yang kita dapatkan D minus C kali A itu sama dengan 1. Ya, jadi kurang lebih ini seperti ini. Jadi kalau kita ingin melihat berapa D-nya, nantinya ya kita masukkan, substitusikan bahwa C sama dengan minus D di sini berarti apa? 2D ya, J 2D A itu sama dengan 1. Jadi D-nya sama dengan seper J 2A. Nah, C-nya adalah sama dengan negatifnya dari D tadi. Minus 1 per J2A. Ini yang kita masukkan di sini. Ya, kita tahu di sini. Sehingga lengkapnya solusi dari ini, breakdown, bukan solusi. Breakdown dari YZ sama dengan Z per Z kuadrat plus A kuadrat adalah ini. Nah, bentuk ini sendiri sudah kita kenal sebelumnya ya, dalam tabel yang sudah kita miliki di atas. Ya. Kita lanjutkan di sini. Ya. Inverse dari Z per Z minus J. ini kurang lebih, ini kan ya faktor yang kita gunakan. J A pangkat K, itu sama, ya kita bisa memisahkannya menjadi JK, AK ya. J pangkat K, A pangkat K. Begitu juga satunya. Ya. Inverse dari Z dibagi Z plus J A itu sama dengan minus J pangkat K kalikan A pangkat K. Nah, sekarang kita tahu, ya, kita sudah tahu dalam Euler formula, persamaan ini Anda sudah tahu kan ya. Nah, sekarang kalau dalam kondisi, ya, θ-nya itu sama dengan pi per 2, ya, maka kita dapatkan J itu, ya, ini kalau θ-nya adalah pi per 2, berarti di sini adalah 1, di sini 0 ya. Jadi J sin θ, sin pi per 2 itu sama dengan, kurang lebih kita lambangkan seperti ini. Jadi J ini nanti bisa kita lambangkan seperti ini. Jadi ini akan kita ganti nanti. J-nya akan ganti sebagai E pangkat J pi per 2. Nah, semakin indah di sini kita lihat. Karena ini E pangkat J pi per 2 pangkat K itu sama dengan kalau diubah dalam bentuk cosine dan sine, bentuknya seperti ini. Jadi K-nya itu tidak dalam bentuk pangkat, tapi dikalikan ke sini ya. Oke, yang kita ini kan kita dapatkan. Begitu juga yang satunya ya. Sehingga solusinya dari inverse dari YZ ya, itu sama dengan ini. Ya. Betul kan? Nah, kita lihat di sini ya. Karena ini sama,
ini dikurangin ini, ya, hasilnya adalah ini. Sehingga yang kita dapatkan pasti yang survive tinggal sign-nya, ya. Kita yang survive adalah term signs dari persamaan ini. A pangkat K minus 1, sin setengah K Pi, ya, di sini. Ini kurang lebih solusi dari ini. Nah, kita lanjut dengan contoh soal yang lain. Kita diminta sekarang lebih berbeda lagi dengan yang di depan, ya. Di sini adalah YZ sama dengan Z per Z kuadrat minus Z plus 1. Ya. Kalau dalam Laplace transform, kita ingat, kita pecahnya kan menjadi seperti ini, ya. Kurang lebih. Tapi kita di sini menggunakan teknik, karena berbeda dengan Z, ya. Z di Laplace transform, Z di Z transform dan S di Laplace transform agak berbeda sedikit, ya. Kalau S itu domainnya adalah real number, kalau Z di sini domainnya adalah complex number. Jadi kita bebas untuk menyatakan bahwa Z-nya di sini solusinya nanti adalah dalam bentuk kompleks. Jadi ini dapat kita nyatakan dalam bentuk perkalian seperti ini, ya. Di mana nanti konstantanya ini kita gunakan adalah yang kompleks number, di mana, ya, akan kita dapatkan nantinya, ya, dengan formasi apapun kita akan bisa mendapatkan berapa A dan berapa B-nya, ya. Kita lihat di sini contohnya. Perkalian ini, ya, akan mendapatkan persamaan ini, ya. Sedangkan 2A di sini nilainya adalah sama dengan minus 1, kan, ya, koefisiennya. Jadi A sama dengan minus setengah. Nah, kemudian A kuadrat plus B kuadrat kita dapatkan 1. Nah, kita tinggal memasukkan saja B kuadrat sama dengan 1, ya, minus A kuadrat, kan. A kuadratnya tadi kita tahu A kuadratnya adalah sama dengan 1/4. Ya, jadi B kuadrat sama dengan 3/4, sehingga kita dapatkan di sini B-nya sendiri adalah sama dengan akar 3/2, atau akar 3/4 itu, ya, ini akar 3/2. Sehingga solusinya adalah ini. Ya, solusinya ini sama. Oke. Nah, kita juga bisa menyatakan ini, ya, karena kita sudah bebas dalam kompleks number, sehingga kita bisa menyatakan setiap titik solusi di dalam kompleks number bisa kita nyatakan dalam bentuk, ya, kemudian ini dalam polar form itu nilainya ini, kalau Anda lihat radiusnya adalah sama dengan 1, ya, sehingga kita bisa menyatakan di sini nggak usah ada R-nya, nggak usah ada radiusnya, kita langsung menuliskannya dalam bentuk E pangkat plus minus J Pi per 3, ya. Anda lihat di sini, ya, yang membedakan jadi akarnya ini sebagai akar, ya, roots. Di sini plus, di sini adalah minus, ya. Sehingga persamaan ini, ya, Z kuadrat minus Z plus 1 ini kita bisa menyatakannya dalam bentuk ini, ya. Nah, kita tuliskan di sini. Sehingga sekarang tinggal kita menggunakan teknik yang sudah kita kembangkan di beberapa slide sebelumnya, sudah kita jelaskan, ya. Nah, kita dapatkan ternyata kita perlu suatu koefisien di sini, ya, sewaktu kita pecahkan. Koefisiennya tentunya dari hasil breakdown yang kita lakukan terhadap sewaktu dipisahkan ini, ya, yang seperti yang terlihat di gambar di sini, ya. Ini kalau sama rutin seperti yang kita lakukan sebelumnya, ya, kita pisah dengan A dan B, kemudian A-nya adalah perkalian. Kalau kemudian kita kalikan lagi, ya, maka total ini harus sama dengan 1. Ya, rutinitas kita yang kita lakukan dalam contoh slide-slide sebelumnya adalah seperti ini. Maka kita bisa menghitung bahwa A sama dengan minus seperti ini, ya, pasti, ya. Sorry, ini plus, sorry. Ya.
A sama dengan 1 per ini. Sedangkan B-nya adalah negatifnya. Ya, bisa Anda balik, ini menjadi plusnya, dikurangi ini. Kurang lebih apa yang dilakukan di rumus di atas ya. Jadi ini kan seperti ini, seperti yang ada di atas di sini. Ya, ini kita sebut A, di sini B. Ya, di sini tetap plus, tapi Anda lihat di sini terms-nya dibalik ya, untuk menyatakan di sini adalah minus. Oke, nah, tinggal dibalik saja. Nah, kita dapatkan contoh seperti ini ya. Kita selalu ingat bahwa sin theta itu sama dengan dalam Euler formula ini sama dengan kalau dibagi 2J atau J2 ya. Ini menjadi apa? Ini menjadi sinnya. Ya. Jadi kita bisa mengatakan ini terms ini itu sama dengan J2 sin theta ya. Jadi ini kita menyatakan dalam bentuk ini. Yang di belakang juga sama. Oke. Nah, kita tentunya harus menyelesaikan terms ini kan ya. Terms ini yang harus kita selesaikan. Oke. Hasilnya adalah kita meminjam apa yang sudah ada di di tabulasi, di tabel ya. Kita menggunakan ini. Oke. Sehingga yang terakhir kita dapatkan ya dari ini kan penjumlahannya sama, berarti yang kita lakukan hasil ini dikalikan diminuskan dengan hasil ini dikalikan dengan 1 per J akar 3. Ya, ini ya. Ini dikalikan ini adalah hasil dari turunan atau reverse Z transform dari ini dan yang ini dari ini. Oke, karena ini rasanya tidak terlalu sulit kalau ini digabungkan, ini minus, Anda ingat, ini akan hasilnya pasti adalah 2 sin 2J sin Kp per 3, pasti ya. Nah, ini dia. Ya, ada 2-nya, J-nya ada, J-nya hilang, 2-nya keluar di sini, akar 3-nya masih ada di sini. Ya. Hasil terakhirnya adalah reverse transform dari persamaan di atas ya. Dari persamaan ini adalah deret ini ya. Ternyata hasilnya adalah sinusoidal. Oke. Dalam diskrit ya tentunya, sinusoidal dalam diskrit. Kita lanjut. Contoh ke 613 ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya, lebih kompleks lagi ini. Ya, lebih kompleks lagi. Apa yang Anda lihat di sini? Ya, kita pinjam teknik yang sudah kita ini kan, Z-nya ini kita pindah ke sini aja. 1 minus E pangkat minus AT di sini ya. Lihat, ini kan konstanta ya. Jadi karena ini konstanta, maka kita mudah kita ganti aja dengan A dan B seperti teknik kita sebelumnya ya. Anda lihat di sini. Kalau diurutkan ya karena yang Z-nya pasti karena di sini adalah konstanta ya. Karena ini konstanta ya, di sini Z-nya sudah dipindah ke sini. Maka apa? Ini 0Z, ya berarti A plus B itu sama dengan 0 atau A sama dengan minus B. Sedangkan yang survive minus A, E pangkat minus AT plus atau minus B, ya ini B kan. Seperti di sini. Itu sama dengan 1 minus E pangkat minus AT. Betul kan? Ya, karena yang survive kan cuma ini aja yang di atas ya. Nah, tentunya karena kita sudah tahu B-nya adalah sama dengan minus A atau A sama dengan minus B, tinggal mana yang akan kita selesaikan dulu, A-nya dulu atau B-nya dulu, ya kan? Nah, kita substitusi B-nya dengan A,
Jadi di sini A ya, jadi plus A, ini kita pindah ke sana, minus A kalikan E pangkat minus AT, seperti yang ada di sini, sama dengan 1 minus E, ini kan A-nya sebenarnya bisa ditaruh di luar ya. Jadi A paling tidak, seperti yang tertulis di sini, A itu sama dengan 1, dan B sama dengan minus 1. Jadi kita, ini kalau kita pindah ke sini, kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Ya, oke. Lengkapnya GZ sama dengan ini. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan bentuk ini kan. Inverse dari masing-masing terms yang ada di sini. Oke. Nah, terms yang pertama, ya kita pakai yang ada di itu adalah ini. Terms yang pertama adalah, ini dua-duanya adalah A pangkat K ya. Yang terms pertama tentunya 1 pangkat K ya. Pangkat K adalah 1 terus, nah, adalah apa namanya, unit step function ya. Ya, ini hasilnya 1, sedangkan yang di belakang di sini adalah E pangkat minus AT kali K tentunya, atau dalam bentuk seperti ini ya. Nah, of course ininya tentunya ya, definisinya adalah karena ini causal sequence, maka definisinya adalah K lebih besar daripada atau sama dengan 0. Ini kurang lebih solusinya kalau dalam continuous adalah 1 minus E pangkat minus AT. Ya. Jadi kurang lebih solusi diskrit, dan ini kan apa namanya, wujudnya di dalam continuous form ya. Jadi ini dengan interval, setiap samplingnya adalah T. Ya. Kurang lebih wujudnya seperti ini. Kita lanjut. Nah, setelah kita belajar bagaimana kita melakukan inverse Z transform, inverse Z transform ya, semoga skillnya yang dibutuhkan di situ adalah skill algebra ya, algebra. Saya harapkan adik-adik, mahasiswa-mahasiswi semua berlatih bagaimana kita bisa membreakdown problem menjadi pecahan-pecahan, di mana pecahan itu bisa kita korelasikan atau kita hubungkan dengan tabel yang tersedia. Oke. Nah, sekarang kita mencoba melihat kalau kita memproses signal, discrete signal, ya, yang kita sebut sebagai discrete time system, dan nanti hubungannya dengan difference equations. Jadi kalau kita hubungkan dalam dunia analog sana, ini hubungannya antara Laplace dan differential equations, atau mungkin yang sering kita kenal, yang sudah kita pelajari di dalam matematik ini pada saat awal, adalah ordinary differential equation. Kenapa ordinary? Karena tidak ada bentuk linearnya. Ya. Oke, kita mulai dari blok yang paling sederhana. Kalau Anda punya sequence runtut input, fungsi input yang kita sebut sebagai XK, apapun bentuknya, di sini ada summary-nya, ada penjumlahnya, ya, masuk, tentunya ditambahkan ya, tambah, di sini akan dikurangi oleh feedback nantinya dari hasil output-nya. Nah, hasilnya ini akan merupakan hasil dari yang kita sebut RK, ya, jumlahan dari penjumlahan antara input dan output, feedback dari output. Ya. Jadi kita lompatin dulu, kita melihatnya di sini bahwa RK ini adalah XK, ya, pada saat K. Begitu juga ditambahkan alfa YK, ini adalah feedbacknya, minus ya, ditambahkan negatifnya ini. Jadi pada saat K-nya 0, ya, baru mulai ada data, kita lakukan proses ini. Ya. Nah, tentunya pada saat awal itu YK-nya sebenarnya belum ada data. Nggak apa-apa.
Karena apa? Data yang ada YK ini disuplai oleh RK dan mengalami delay sebesar satu step ya, yang dituliskan di atas ini. Oke. Jadi kalau kita nyatakan dalam persamaan difference equations ya, apa yang ada di sini itu muncul setelah ini muncul ya termasuk ini feedbacknya. Kalau di sini belum ini feedbacknya berarti masih 0 kan, dijumlahkan terhadap menghasilkan ini, baru satu step kemudian baru muncul. Nah, ini baru bisa di feedbackkan lagi dengan nilai yang berdasarkan kepada nilai sebelumnya tentunya. Jadi kalau kita gambarkan pasti oke, pada saat X, karena ini ya RK ini sama dengan YK plus 1. Ya, kita geser 1. Jadi kita bisa mengatakan YK plus 1 ini sama dengan XK minus alfa YK. Ya. Jadi ini adalah diambilkan nilai. Jadi ini bukan diambilkan dari ini berbeda. Yang ini adalah nilai duluan daripada ini. Satu step duluan dari ini. Ya, kurang lebih itu yang dimaksud. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau kita gabungkan kemudian ini kita gabungkan ke sana, maka ini kita sebut sebagai input, yang terms yang sebelah kiri di sini kita sebut sebagai sistemnya ya. Kalau Y-nya sendiri nanti kita sebut sebagai output. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda pahami di sini ya. Dalam satu equation ini, bahwa yang di sini XK ini adalah inputnya, sedangkan persamaan yang ada di sini adalah sistemnya, sedangkan YK-nya nanti adalah outputnya. Oke, jadi solusinya yang kita sering sebut sebagai solusi adalah outputnya. Nah, jadi ini yang kita sebut kalau dalam dunia continuous kita sebutnya adalah first order differential equation. Kalau di sini adalah first order karena geserannya hanya 1 ya. Delay-nya kita bisa melihat delay-nya aja. Kalau delay-nya 1 berarti dia adalah first order difference equation, bukan differential equation ya, tapi difference equation. Sama ya. Satunya di continuous, satunya di discrete. Oke, semoga sudah mulai terbuka. Nah, sekarang kalau delay-nya adalah 2, ya seperti di persamaan diferensial ya. Di differential equation, kalau selama D per dx-nya, jadi diferensialnya ada 2 tingkat, itu berarti ordernya menjadi 2, second order differential equation. Begitu juga di sini, kalau diferensialnya atau delay-nya, dalam diferensial itu diwujudkan dalam bentuk delay, kalau dalam itu ada 2, berarti apa? Berarti dia adalah second order difference equations. Nah, turunannya seperti yang kita lihat di sini ya, gambarnya saya copy di sini. Jadi YK ini satu step terlambat daripada VK. VK sendiri satu step di belakangnya RK, karena ada 2 delayer di sini, ada 2 delay block di dalam sistem ini. Sedangkan di sini diberi feedback A, di sini adalah diberi feedback multiplication dengan B. Jadi kita bisa menyatakan sini jumlahan ini hasil summation-nya, penjumlahannya. RK itu sama dengan XK ya, dikurangi oleh A kali VK ya. Betul kan? Plus ini tergantung, ini minus semua bisa, yang di sini plus ini tergantung dari persamaan yang ini Anda inginkan ya. Dari B-nya dari sini Anda dapatkan plus B YK. Jadi kita ingat
Kalau kita ingin menyatakan ini kan VK ini hanya perantara, kita menyatakan VK ini sebagai apa namanya Y juga bisa, karena VK ini adalah lebih duluan daripada YK. Ya, satu step lebih duluan daripada YK, VK itu. Jadi kita bisa menulis YK plus 2 itu sama dengan VK plus 1. Sedangkan YK plus 2 itu sama dengan RK. Jadi ini, RK ini bisa kita ganti dengan YK plus 2. Dan VK-nya bisa kita ganti dengan YK plus 1. Sehingga secara keseluruhan Anda bisa menulisnya seperti ini. Nah, sekarang kita gabungkan semua. Ke sebelah kiri sini muncul XK-nya tinggal di sini. Jadi kalau Anda lihat ini sebagai suatu blok, ya, blok sistem. Jadi ini satu blok sistem. Ini adalah inputnya. Sedangkan blok sistem ini adalah keseluruhan ini yang akan menentukan behavior dari sistemnya itu. Ya. Anda menentukan minus positif besaran A, besaran B itu yang akan menentukan behavior of your system. Oke. Nah, Y-nya sendiri, solusi dari YK-nya itu adalah respon dari sistem, output respon dari sistem. Kurang lebih kalau diartikan dalam apa namanya filosofi math-nya seperti itu. Jadi keseluruhan ini bukan output ya, ini adalah sistemnya, XK-nya adalah inputnya, sedangkan YK-nya nanti kalau Anda pecahkan itu adalah baru output responnya. Oke, sekarang kita tentunya mencoba untuk menyelesaikan ya problem dari difference equation seperti itu. Nah, ini kita diberikan contoh yang langsung rumit ya. Langsung second order difference equation di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Jadi ya, di mana kondisinya tetap di sini minus. Saya lebih senang sebenarnya di sini plus semua, sedangkan A-nya ditulis minus 1, B-nya adalah plus 2. Itu lebih tidak membingungkan daripada seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Apa yang terjadi kalau Anda punya suatu input XK-nya, ini input ya, suatu deret input berupa unit step function. Jadi sebelum 0 itu adalah 0 semua, kemudian begitu 0 dia langsung 1 dan seterusnya 1 terus. Jadi pulse yang nilainya 1 terus ya. Apa yang terjadi jika dilewatkan di dalam sistem seperti ini? Oke. Nah, semuanya harus diwujudkan dalam bentuk Z transform. Oke, dalam bentuk Z transform. Ya kan? Jadi kita nyatakan ini dalam difference equation dulu. Ya, dalam difference equation lihat di sini. Kita nyontoh aja apa yang ada di depan sini ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2 sehingga Anda akan dapatkan seperti ini persamaannya. Oke, dan ini Anda nyatakan nantinya dalam ya masing-masing terms ini Anda nyatakan dalam bentuk Z transform tentunya ya. Dan ini linearitas sehingga kalau kita ingat dengan apa namanya propertiesnya linearity, maka Anda bisa memisahkan masing-masing menjadi Z transform masing-masing ya seperti yang ada di sini. Kita dapatkan ini. Nah, tentunya yang paling sulit di sini kita akan dapat YZ ini sebagai apa? Output responnya ya nanti ya. Yang menjadi masalah kan ini ya. Kita harus kalau dalam apa? Differential equation kita tahu yang namanya initial value ya, initial value. Jadi Y0-nya kita harus tahu, Y1-nya harus tahu supaya kita bisa menyelesaikan itu. Ya. Kita tata ya. Ini adalah nanti kalau di dalam Laplace transform dalam bukunya Kreyszig ini adalah apa? Responnya ya nantinya ya. Respon sistemnya ini ya.
Nah, kita berikan di sini initial value-nya adalah Y0 sama dengan 0, Y1 sama dengan 1, ya, sehingga kita dapatkan fungsi totalnya adalah ini kita nyatakan ini sebagai input, ya. Jadi initial value kita anggap sebagai input di samping causal sequence-nya itu sebagai input. Ini causal sequence-nya, ini adalah apa namanya initial value-nya, sedangkan ini kita sebut sebagai respon dari sistemnya. Oke, nah pasti ini akan dipindah semua ke sini. Nah, kita tahu di sini ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan ini, ya lebih sudah gampang. Ini semua kita pindah ke sini sehingga menghasilkan kurang lebih persamaan seperti ini. Ini harus kita selesaikan nanti supaya ini sudah selesai nih. Si transform dari sistem problem tadi sudah dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita ingin melihat responnya sendiri bagaimana dalam domain waktu. Jadi yang kita cari nanti YK-nya itu bagaimana. Ya, yang kita carikan ini akhirnya, ya. Nah, sebentar, saya lihat dulu ini. Oke, ini yang harus kita selesaikan, ya. Dalam ini saya tidak ikut memecahkan, biasanya saya uraikan satu persatu. Coba saya lihat, enggak. Jadi terima saja bahwa hasilnya adalah ini. Jadi sebenarnya ini bisa Anda pecahkan, bahkan mungkin bisa jadi apa namanya problem dalam ujian nantinya, ya. Anda pecahkan masing-masing. Ini kan ada apa namanya tabulasinya untuk invest, ya. Nantinya kalau didapatkan seperti ini. Oke, cerita singkatnya, maka kita dapatkan investnya dari input berupa unit step function dan kemudian initial value di mana Y0-nya sama dengan 0, ini kan sebagai input juga, ya. Y1-nya sama dengan 1. Kita dapatkan bahwa nantinya deret keluarannya adalah wujudnya seperti ini. Nah, nantinya ini untuk PR nantinya tugasnya kalau Anda dapat gambar seperti ini wujudnya kayak apa sih dalam itu, nanti Anda gambarkan dengan MATLAB ataupun apa ya Mathcad, mungkin Anda bisa dapatkan apa namanya visualisasi dari output seperti ini. Jadi inputnya Anda beri unit step function, ya, kemudian outputnya adalah bentuk seperti ini. Kalau melihat yang di sini sih kita akan melihat dia bentuknya akan menurun, ya, pasti, ya. -2 dipangkatkan terus membesarkan pasti akan menurun, ya. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa inputnya ada 3, ya. Yang pertama adalah input berupa deret, ya. Input berupa deret XK ini. Yang kedua inputnya adalah set point dari initial value untuk Y0-nya dan Y1-nya. Ya, ini penting karena begitu Anda ubah, dia juga akan berubah. Jadi initial value adalah penting di samping inputnya, ya, input deretnya tadi yang saya sebut sebagai data sampling, ya, data sampling set, ya, himpunan. Oke. Ini kita sebut di sini contoh dalam 6.15 ini contoh kita merealisasikan apa, ya, si transform method untuk solving linear constant coefficient difference equations, ya. Kalau kita punya modelnya ini hampir sama, analog, ya. Ini saya tekankan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Laplace transform. Ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut
kemiripannya itu bagaimana. Yang satunya pasti berbeda ya. Namanya mirip itu tidak sama. Satunya discrete, satunya adalah continuous. Tapi perwujudannya itu sama. Ini ada contoh lain lagi, ya. Second order difference equations. Dengan tentunya koefisien-koefisiennya berbeda-beda, ya. Kalau Anda diberi apa namanya? Given-nya adalah initial value-nya, dia set Y0-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 3/2. Dan input-nya selalu sama dengan 9. Ini sama 9 itu apa? Kalau dia K lebih besar daripada 0, artinya dia selalu 9. Artinya apa? 9 kali dari unit step function. Jadi 9 kali ya 1 kan, satunya adalah unit step function, ada 9 terus setiap kali. Nah, kurang lebih kalau dinyatakan dalam bentuk Z transform akan seperti ini. Ya. Kita nyatakan semuanya dalam Z transform dulu, baru kita selesaikan Z transformnya, baru kita inverse-kan. Triknya seperti itu. Ya. Nah, ini sama persis. Ya, detailnya saya tidak ingin saya bicarakan di sini, akan panjang nanti. Anda lihat di sini. Ini yang kita sebut sebagai transfer. Transfer equation ya. Kita dapatkan di sini, tinggal kita tentukan Y0-nya berapa, Y1-nya berapa, tinggal kita masukkan, maka Anda akan dapat di sebelah kanan adalah input. Saya sebut input itu karena masukkan ke dalam sistem. Masukkan ke dalam sistem apa saja? Signal yang Anda masukkan dalam bentuk XK tadi, ya, yang ini. Dan satunya lagi adalah term ini. Term ini adalah ditentukan oleh set point dari initial value Anda terhadap sistem tersebut. Kalau sistemnya second order, berarti input set point-nya harus ada, initial value set point-nya harus ada 2. Kalau single order berarti hanya 1. Kurang lebih seperti itu ya. Third order ya pasti 3 dan seterusnya. Kalau ini Anda selesaikan, tinggal Anda gabungkan ya. Ya, ini dibagikan ke sana sebagai transfer function. Ya, ini semua bisa Anda runut sendiri. Saya tidak akan membicarakan lagi. Contoh yang sudah saya berikan sudah banyak dalam slide-slide sebelumnya. Sehingga akan Anda dapatkan, Anda membreakdown-nya menjadi per terms yang Anda bisa translasikan dalam tabel Z transform. Nah, tinggal Anda mencari inverse-nya. Ya, ini inverse-nya apa, ini inverse-nya apa, ini inverse-nya apa. Ya, sehingga terakhir yang Anda dapatkan adalah bentuk sudah dalam time domain. Ya, Anda inverse-kan hasilnya ini. Ya. Ini ada contoh lain lagi. Ya, sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Oke. Dan sekarang apa ini yang membedakan di sini? Kalau sebelumnya kita ada input driven-nya ada. Sekarang input driven-nya nggak ada karena dia hanya 0. Apa yang terjadi? Sistem Anda itu bagaimana? Begitu Anda turn on, apa yang terjadi jika sistemnya adalah seperti ini? Dengan set initial value set point-nya adalah sekian. Ya, kita masukkan saja di sini, ya, karena di sini ada, ini kan berarti akan pindah ke kanan ya, set point-nya. Ya, ini set point-nya. Terus apa? Kalau kita bagikan dengan transfer function-nya, maka Anda akan dapat seperti ini. Nah, tinggal Anda selesaikan hasilnya. Saya tidak akan banyak bicara. Hasilnya apa? Ternyata hasilnya adalah dalam bentuk cosine dan sine. Jadi apa? Jadi sistem itu, kalau Anda belajar di di bab 2
second order differential equations ya sebelum Laplace transform di bab 2 bukunya Kreyszig ya, Advanced Engineering Math. Di sana dijelaskan kalau Anda punya suatu sistem yang tertutup, tidak dapat input, maka responnya adalah suatu bentuk sinusoidal yang dirasakan dalam bentuk ini. Begitu juga ini ya, kalau Anda menyusun suatu sistem seperti yang digambarkan seperti ini nanti sistemnya apa? Sistemnya sama dengan yang digambarkan di awal ini. Nah, digambar di sini ya. Oh, sorry. Gambarnya ada di sini. Karena second order ya, di sini 0 inputnya, begitu dinyalakan terjadi glitch, apa yang terjadi? Dia akan balik terus ya. Di sini akan balik dan akan menghasilkan suatu sistem yang disebut free harmonic oscillators ya, dia akan menjadi osilator. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Jadi hasilnya adalah akan abadi. Jadi kalau Anda turn on maka fasenya atau ada pulse yang kebalik lagi, meskipun sudah on terus berarti tidak ada pulse lagi, tapi karena pulse-nya dikembalikan maka apa yang terjadi? Kita akan bisa mendapatkan osilator dalam bentuk sinusoidal ya. Sinusoidal itu gabungan antara cos dan sinus ya. Nah, demikian apa yang sudah coba saya uraikan sejelas mungkin tentang inverse C transform. Dan kemudian hubungan selanjutnya tentang discrete time system ya. Kita sudah belajar tentang sistem discrete, di situ diferensial kalau di dalam analog itu adalah wujudnya diferensial, tapi kalau di dalam discrete nanti wujudnya adalah dalam bentuk delay dari step ya. Yang sudah kita diskusikan. Dan kita melihat kalau inputnya sesuatu, responnya bagaimana. Inputnya step function, outputnya bagaimana tergantung dari sistem Anda, desain sistem Anda. Dan selama ini kita menjelaskan dalam bentuk first order difference equation dan second order difference equation. Dan yang lebih ini lagi, yang terakhir adalah second order difference equations, tapi inputnya tidak ada ya, jadi menjadi suatu free oscillators, free harmonic oscillators yang kita jelaskan di bab 2 dalam buku Kreyszig. Ya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, tetap semangat. Terima kasih atas perhatian Anda mendengarkan apa yang saya uraikan, semoga bermanfaat dan kerjakan PR Anda. Kita tutup dan kita lanjut di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.